Di balik sejuknya kebun teh di kawasan Bogor, tersembunyi villa tua peninggalan zaman Belanda yang menjadi saksi awal mula kehancuran jiwa-jiwa muda. Doni adalah anak tunggal dari keluarga berada. Dia diam sendiri di rumah mewah. Saat pandemi melanda dunia, dia bukannya diam di rumah, malah panggil teman-temannya pergi ke villa. Katanya sih menghindar dari kejenuhan ataupun kebosanan. Pesta pun digelar. Tanpa mereka tahu bahwa malam itu bukan hanya sisa botol yang mereka bawa pulang, tapi juga beban dosa yang takkan pernah bisa mereka buang. Apa yang sebenarnya mereka bawa malam itu dan siapa yang mengintai dari balik kegelapan? Saksikan selengkapnya hanya di episode ini. Di sebuah villa tua peninggalan Belanda di kawasan Bogor, berdirilah rumah besar milik keluarga Doni. Villa yang dibeli oleh orang tua Doni ketika ia masih kecil itu sebenarnya sudah ada sejak ratusan tahun lalu, dikelilingi perkebunan teh dan jauh dari pemukiman warga. Biasanya, sebelum orang tua Doni ditugaskan di luar negeri, Doni dan orang tuanya sering bersantai di villa itu ketika liburan. Sebagai anak tunggal dari keluarga kaya, Doni sudah terbiasa hidup serba cukup dengan berbagai fasilitas. Orang tuanya yang kini bekerja di luar negeri selalu mengirimkan uang bulanan, membuat Doni bebas leluasa melakukan apapun. Saat terjadi penyebaran virus dan pembatasan aktivitas, orang tua Doni yang saat ini sedang bertugas di luar negeri juga ikut terdampak dan terisolasi di negara tempat mereka bekerja. Malam itu, Doni mengundang teman-temannya untuk berpesta minuman keras di villa tersebut. Dia datang lebih dulu ke villa dengan mobil mewahnya. Tak lama, teman-temannya pun menyusul. Satrio dengan motornya, lalu Ferry dan Gugun dengan mobil masing-masing. Mereka membawa minuman keras dan camilan, siap menghabiskan malam dengan pesta miras. Virus mati sama beginian, bro. Haha, kata Doni kepada teman-temannya yang datang sambil menunjuk botol minuman yang berisi alkohol. Ketika mereka dalam keadaan setengah mabuk, tiba-tiba ponsel Doni berdering. Heh guys, jangan berisik dulu. Ada telepon dari nyokap gue nih. Sebuah video call dari ibunya. Doni langsung meminta teman-temannya yang sedang tertawa-tawa untuk diam. Lalu, dia mencoba bersikap normal di depan layar. Halo, Mak. Ada apa, Mak? Sapa Doni ke ibunya. Enggak apa-apa. Mama hanya ingin tahu kabar kamu. Lagi apa kamu, Nak? Lagi di mana? Tanya ibunya. Ini biasa, Mah. Lagi di villa. Lagi ngumpul sama anak-anak biar nggak bosen. Ya sudah, hati-hati di sana. Jangan lupa kalau lagi ngumpul-ngumpul, jaga jarak dan pakai maskernya. Siap, Bos. Jawab Doni sambil tersenyum. Telepon pun berakhir. Pesta kembali dilanjutkan. Gelak tawa dan botol-botol yang kosong semakin menumpuk. Hingga akhirnya, minuman mereka habis. Melihat hal itu, Doni mengajak teman-temannya untuk keluar mencari angin dan berharap bisa menemukan penjual minuman keras yang masih buka. Bro, minuman sama snacknya habis nih. Bersihin semua sampah-sampah bekas kalian, masukin ke plastik dan didouble supaya nggak bocor. Nih talinya bawa. Nanti sebelum masuk mobil ikat dulu.
baru masukin mobil gue, biar nggak kotor mobil gue. Terus, kita jalan cari angin. Sekalian kita buang nih sampah. Kita keliling siapa tahu masih ada yang buka toko minumannya. Dalam keadaan mabuk, mereka pun menurut. Sampah-sampah dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam 2 kantong plastik besar. Diikat rapat, lalu dibawa ke bagasi mobil Doni. Malam itu, tanpa mereka sadari, perjalanan mencari minuman akan membawa mereka ke sebuah pengalaman yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya.